7 langkah menjadi optimis dan percaya diri dalam berbisnis 3i Network. Untuk bisa berhasil di bisnis 3i Network, Anda perlu menjadi pribadi yang optimis dan percaya diri. Mungkin ketika Anda join, ya baru gabung, Anda belum seperti itu. Anda masih nggak pede, ya saya bisa nggak ya sukses di bis ini, dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda sudah lalui, Anda udah jalankan bis ini, yes, Anda perlu menjadi pribadi yang lebih optimis dan lebih percaya diri. Karena itu hal yang dibutuhkan untuk Anda bisa berhasil. Untuk membangun bisnis yang sehat, Anda perlu punya pribadi yang sehat dulu, ya. Untuk membangun bis yang besar, Anda perlu membangun pribadi diri Anda dulu menjadi pribadi yang besar, ya. Pribadi yang optimis dan percaya diri. Tapi gimana Pak caranya? Saya emang orangnya nggak pede. Saya cuma lulusan SMA, SMP, atau bahkan SD. Saya cuma TKI, saya cuma TKW. Saya cuma ibu rumah tangga biasa, dan lain sebagainya. Ya, semua Anda, apapun latar belakang Anda berhak sukses di 3i Network. Nah, untuk tadi membangun bis yang besar, Anda perlu punya pribadi yang besar. Ya, jadi dimulai dari pengembangan pribadi Anda. Nah, saya akan sharingkan, ya, ada 7 langkah ya menjadi optimis dan percaya diri dalam berbisnis 3i Network. Nah, saya mau tantang Anda, ya, 90 hari ke depan, 3 bulan ke depan untuk mempraktekkan apa yang saya sharingkan. Ya, Anda praktekkan ini setiap hari, ya, setiap hari untuk membangun diri Anda supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Apa saja 7 langkah menjadi optimis dan percaya diri? Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, ya, yang pertama adalah positive self talk. Ya, positive self talk. Ya, kita adalah makhluk sosial, ya. Kita butuh orang lain, ya, biasanya untuk berbicara, tapi ternyata, ya, kita tidak hanya berbicara kepada orang lain. Anda lebih banyak berbicara kepada diri Anda sendiri. Ya, menurut studi, setiap hari itu ada lebih dari 6.000 pikiran. Ya, ada lebih dari 6.000 pikiran yang ada dalam kepala Anda. Ya, luar biasa. Ya, contoh misalnya, Anda lagi nonton video saya ini, ya, sambil nonton mungkin pikiran Anda mikirin yang lain. Aduh, mau makan apa ya? Aduh, kucing saya udah saya kasih makan belum ya? Saya mau pergi kemana dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya, yang Anda pikirkan setiap hari. Ya, sehari lebih dari 6.000 pikiran. Wow. Ya, dan kalau pikiran itu negatif, wah, seperti apa hidup Anda? Ya, wajar kalau hidup Anda nggak kemana-mana. Ya, karena isinya negatif terus. Makanya Anda perlu positive self-talk. Anda perlu berbicara kepada diri Anda secara positif. Hal positif yang Anda ucapkan. Ya, karena kata-kata Anda itu akan membentuk masa depan Anda. Ya, apa yang Anda katakan, hati-hati. Itu doa, ya. Itu bisa terwujud. Kemarin ada sempat viral gitu kan, ya. Ada yang bilang, aduh, nggak gila aja gara-gara corona itu udah bersyukur. Gimana menurut Anda? Nggak gila aja gara-gara corona itu udah bersyukur. Nah, kalau orang itu ucapannya seperti itu, apa yang diterima oleh dirinya? Ya dia hanya bersyukur ketika ada corona, betul nggak? Lah, emangnya nggak ada hal yang lain? Kenapa harus nunggu corona supaya bersyukur? Kemudian yang diucapkan ini, kenapa kok harus bahas masalahnya gitu loh? Fokusnya kepada masalah gitu loh. Kenapa nggak fokus pada apa yang dia inginkan? Ya, dia pengen punya penghasilan lebih besar, ya. Dia pengen punya kehidupan yang bagus, ya, kehidupan yang nyaman, mungkin pengen punya rumah baru, mobil baru, dan lain sebagainya. Kenapa? Bukan itu yang dia ucapkan. Ya, kalau Anda, ya, di 3i Network pengen berhasil, Anda perlu self talk yang positif. Ya, istilahnya afirmasi gitu kan. Anda perlu afirmasi yang positif. Contoh, ya, afirmasi yang umum, yang biasa, ya. Saya juga pernah belajar dari orang lain, ya, seperti ini misalnya, ya. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa.
saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Ya, itu diucapkan terus. Ya, afirmasi, diulang-ulang. Ya, itu akan apa? Itu akan bangun diri Anda. Hal positif yang Anda berikan kepada diri Anda. Oke, jangan hal negatif, jangan racun yang masuk dalam pikiran Anda, yang Anda ucapkan itu. Ya, hati-hati, gitu kan? Ya, atau Anda pengen di 3i Network gitu kan? Oke, saya pasti bisa dapat 10 juta per bulan misalnya ya. Anda pengen dapat penghasilan 10 juta per bulan dari 3i Network. Saya pasti bisa, ya. Itu Anda ucapkan. Ya, itu Anda ucapkan terus-menerus, ya. Itu Anda ucapkan. Sehingga apa? Itu akan menjadi keyakinan Anda, menjadi belief Anda. Kalau Anda yakin dengan sesuatu, Anda pasti bisa dapatkan. Betul nggak? Ya, jadi hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan, apa yang keluar dari mulut Anda, ya. Hal-hal yang positif atau hal-hal negatif. Ya, kalau hal negatif segera ganti, ya. Segera ganti dengan positif self-talk, ya. Jadi self-talk yang positif membangun diri Anda menjadi pribadi yang lebih optimis, ya. Walaupun ada pandemi COVID-19, ya. Walaupun ada halangan, walaupun ada rintangan. Tetapi kalau Anda mengatakan hal yang positif, Anda pasti bisa, pasti ada jalan keluar, saya pasti ketemu dengan tim yang luar biasa untuk membangun bisnis saya dan lain sebagainya. Yes, itu ya akan Anda temui. Tapi kalau keluhan, hal-hal negatif yang keluar dari mulut Anda, itu juga yang akan menjadi realita Anda. Jadi hati-hati dengan ucapan Anda. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah positive visualization. Ya, visualisasi positif. Ya, kalau tadi kata-kata, ya, yang pertama self talk tadi kata-kata, sekarang apa gambaran yang ada dalam pikiran Anda? Ya, kalau Anda ya memejamkan mata, apa yang Anda lihat? Ya, apa yang Anda lihat? Nah, jadi banyak orang ya menggambarkan ya punya visualisasi hal negatif. Aduh, ini udah gara-gara COVID-19 ya. Sekarang jadi resesi ekonomi. Aduh, masa depan saya suram dan lain sebagainya. Yang gambaran itu yang ada dalam pikiran Anda, hati-hati. Itu akan menjadi kenyataan. Tetapi ya, visualisasikan hal yang positif. Apa yang ingin Anda capai? Apa yang ingin Anda wujudkan di dalam hidup ini? Melalui bisnis 3i Network. Ya, makanya di 3i Network Anda diajarkan untuk membuat yang namanya dream book. Ya, membuat yang namanya dream book ya. Jadi buku isinya adalah hal-hal yang ingin Anda capai. Ya, apa goal Anda? Ya, impian Anda apa? Misalnya pengen umroh ya. Oke, cari gambar ya. Di sana umroh, oke, tempel di situ. Kapan Anda ingin raih itu? Ya, Anda pengen punya rumah. Ya, rumah baru seperti apa? Harganya berapa? Kapan Anda ingin dapatkan itu? Oke, tempel gambarnya dan seterusnya. Dan seterusnya. Kenapa? Ya, karena itu akan ya membuat pikiran Anda ya aktif gitu kan. Ketika Anda memasukkan itu dalam pikiran Anda, oke, ya. Jadi otak Anda ya akan mencari cara supaya hal itu bisa terwujud. Saya kasih contoh simpel. Misalnya begini, ya, misalnya begini. Misalnya sekarang gitu kan, Anda pengen beli mobil warna merah gitu kan. Anda pengen beli mobil warna merah. Nah, kemudian ketika Anda di jalan, ya, ketika Anda di jalan, seketika itu juga tiba-tiba banyak sekali mobil warna merah yang lewat. Benar nggak? Ya, banyak sekali. Itu merah, itu merah. Yang sebelumnya Anda nggak ngeh gitu kan. Anda nggak perhatikan. Tetapi ketika Anda sudah punya goal gitu kan, ya, yes, saya mau cari ini, oke. Pikiran Anda aktif gitu kan. Oke, ini mobil warna merah, ini mobil warna merah. Dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah cara kerja otak kita. Jadi Anda perlu visualisasikan, Anda perlu gambarkan apa yang ingin Anda dapatkan. Jangan gambarkan hal yang horor ya, hal-hal yang mengerikan gitu kan, hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jangan dibayangkan, tapi bayangkan apa yang ingin Anda capai. Sehingga ketika Anda membayangkan, Anda sudah dapatkan emosi yang positif. Ya, Anda sudah dapatkan, oh yes, kalau saya punya mobil ini, kalau saya punya rumah seperti ini, wah luar biasa.
nyaman, ya Anda bisa bayangkan keluarga Anda, mungkin pasangan Anda memuji Anda, wow, luar biasa ya, aku bangga ya punya suami seperti papa gitu kan ya, atau suaminya bilang gitu kan, aku bangga punya istri seperti mama, anak-anak bilang aku bangga punya ya papa ya yang luar biasa, yang bisa membawa kami punya rumah seperti ini dan lain sebagainya gitu kan. Ya itu yang Anda visualisasikan. Ya, kenapa? Karena ini akan menjadi modal utama Anda untuk bisa berhasil. Kalau Anda nggak punya ini, Anda nggak punya tujuan yang jelas, Anda nggak punya impian, udah. Ya, ketika ada, ya jangankan ada corona gitu kan, ada hal yang lain juga, udah selesai Anda. Tapi kalau Anda punya impian yang kuat, ya, mau ada pandemi COVID-19, mau ada resesi, mau ada hal apapun, ya, tujuan Anda jelas. Ya, tujuan Anda jelas, Anda bisa bayangkan dengan detail apa yang ingin Anda capai. Yes, itu akan menjadi bahan bakar Anda untuk terus maju apapun kondisinya. Yes, jadi yang kedua Anda perlu positive visualization. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah positive mental food. Ya, positive mental food. Ya, tubuh Anda perlu makanan yang bergizi, makanan yang bernutrisi tinggi, betul nggak? Supaya Anda tetap sehat. Nah, tapi banyak orang yang nggak sadar ya untuk memelihara kesehatan mentalnya, kesehatan pikirannya. Karena apa? Kalau junk food ya yang masuk ke dalam badan Anda belinya fast food, terus apa yang terjadi? Kolesterol naik gitu kan, wah, nanti tekanan darah naik dan lain sebagainya. Nah, dalam pikiran Anda secara mental juga sama. Kalau yang Anda masukkan pikiran-pikiran yang negatif, ya sudah Anda lemes gitu kan. Anda nggak punya energi lagi. Ya, makanya Anda perlu positive mental food. Perlu makanan ya untuk mental Anda. Contohnya seperti apa? Ya, Anda baca buku-buku yang positif. Ya, buku-buku untuk membangun diri Anda. Anda perlu baca. Ya, sekarang zaman internet gitu kan, Anda bisa tonton video-video ya untuk membangun diri Anda. Video-video 3i Network sudah disediakan gitu kan di YouTube ya, 3i Live Channel dan lain sebagainya, banyak sekali. Anda juga bisa belajar dari channel saya ya. Channel Peter Dendi ini sudah ada lebih dari 500 video ya. Anda bisa tonton, kayaknya setahun nggak habis kalau Anda tonton satu-satu gitu kan ya, setiap hari. Ya, tapi itu Anda perlu ada makanan untuk mental Anda yang positif sehingga membangun diri Anda. Oke. Anda menjadi lebih optimis lagi, Anda menjadi lebih percaya diri lagi. Yes, itu juga yang saya lakukan gitu kan. Ya, jadi saya tonton hanya hal-hal yang positif ya. Saya batasi sekali. TV saya sangat jarang nonton TV. Ada TV tapi sangat jarang ya. Bahkan sudah smart TV gitu kan. Lebih baik nonton YouTube yang bisa kita pilih gitu kan. Ya, hal positif, video-video positif yang bisa ditonton ya. Bukan hanya sekedar berita-berita negatif ya. Berita-berita seperlunya aja. Tapi jangan sampai itu Anda konsumsi terus ya, sehingga membangun Anda ya menjadi orang yang negatif. Ya, Anda nggak punya pengharapan lagi. Anda udah resesi, udah COVID-19, udahlah pasrah gitu kan. Anda nggak punya kekuatan lagi gitu. Ya, jadi Anda perlu mental food ya, tadi buku ya, mungkin apa yang Anda dengar ya, audio, video dan lain sebagainya yang bisa mengisi Anda, yang bernutrisi supaya Anda bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah positive people. Yes, positive people. Anda perlu kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif, ya, yang punya pikiran untuk ke masa depan, ya, pikiran yang optimis, ya. Kalau Anda kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang negatif, ya, orang-orang yang mengeluh, ya, aduh kondisi susah dan lain sebagainya, itu yang ada di sekeliling Anda, itu yang terus Anda dengar, ya udah Anda pasti akan seperti mereka. Ya, kalau Anda bergaul dengan ya penjual minyak wangi, Anda ikutan wangi, betul nggak? Anda bergaul dengan penjual narkoba, pemakai narkoba, lama-lama Anda jadi pakai narkoba juga. Benar nggak? Ya seperti itu, kehidupan juga seperti itu. Kalau Anda pengen berhasil di 3i Network ini, Anda perlu ya
bergaul dengan orang-orang yang positif. Siapa orang-orang yang positif? Ya, leader Anda. Betul nggak? Leader aktif Anda yang on system, ya, bukan leader yang ya sudah nggak jelas gitu kan, malah ngajak ke bis lain dan lain sebagainya, udah tinggalin aja. Ya, tapi leader yang on system, ya, tetap setia di 3i network, ya, yang mau Anda berhasil gitu kan, mau membantu Anda bergaul, ya, dengan leader-leader Anda. Kenapa? Ya, mereka orang-orang yang luar biasa, ya. Mereka telah melalui hal-hal yang akan Anda lalui. Jadi Anda belajar dari mereka. Sehingga kalau teman-teman Anda yang lain mengeluh, leader Anda orang yang lebih positif. Ya, seperti itu. Jadi Anda perlu positive people, Anda perlu kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima. Positive training and development. Ya. Positive training and development. Jadi Anda perlu training and development, ya. Anda perlu menjadi kompeten. Ya, jadi kata kuncinya adalah kompeten. Ya, kalau Anda pengen berhasil di 3i network, Anda perlu menjadi kompeten. Kompeten itu apa sih? Anda kuasai betul-betul apa di 3i network. Perusahaannya seperti apa, produknya seperti apa, marketing plan-nya seperti apa, bagaimana cara menjalankan bisnis. Anda menjadi orang yang kompeten. Ya, maka Anda perlu training and development. Ada training-training dari leader Anda, ikuti gitu kan. Ya, ikuti arahan dari leader Anda. Ya, kita ada 3i live channel setiap hari, ya, ada pembelajaran dan sharing dari leader-leader dahsyat dari seluruh Indonesia. Anda ikuti, Anda tonton, Anda ajak tim Anda untuk tonton, Anda belajar di sana. Anda bisa belajar, oh kok bisa ya? Ya, dia bisa punya penghasilan 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, 30 juta per bulan, 50 juta per bulan, ratusan juta per bulan. Anda belajar gitu kan? Ya, Anda belajar, Anda kuasai, ya. Dan ada training mengenai produk, training mengenai marketing plan, Anda pelajari betul-betul, Anda kuasai. Ya, sehingga ketika ada calon nasabah, calon mitra yang bertanya, Anda bisa jelaskan. Ya, Anda kuasai betul-betul. Tim Anda ada yang bertanya, Anda bisa bantu jawab. Ya. Paham ya? Jadi Anda harus menjadi pribadi yang kompeten. Kalau Anda kompeten, Anda otomatis menjadi optimis dan percaya diri. Tapi kalau Anda nggak mau belajar, ya, Anda nggak tahu apa-apa, ya ditanya biaya akuisisi aja Anda nggak tahu, ya udah, Anda nggak mungkin jadi optimis dan percaya diri. Kalau Anda sendiri nggak optimis dan percaya diri, kira-kira orang lain yang Anda tawarkan, bisa nggak mereka optimis dan percaya diri? Ya nggak bisa. Anda dulu yang optimis dan percaya diri, baru kemudian orang lain akan melihat diri Anda. Sehingga orang akan tertarik. Benar nggak? Jadi seperti itu. Jadi Anda perlu kompeten, ya. Anda perlu kompeten. Dan ini juga ya, ketika Anda kompeten, walaupun tim Anda rontok, walaupun gara-gara COVID-19 omset Anda turun dan lain sebagainya, kalau Anda kompeten, ya, Anda bisa balikkan keadaan, ya. Anda bisa cari orang-orang yang baru lagi, Anda bisa bangun tim Anda lagi menjadi yang lebih baik lagi, menjadi lebih besar lagi omsetnya. Jadi ya, pertama dari diri Anda dulu. Karena Anda adalah pemilik bisnis ini. Anda perlu sadar. Benar nggak? Ya, jadi ini tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab leader Anda. Karena ini adalah bisnis Anda sendiri. Oke ya. Yang kelima, positive training and development. Kemudian, yang keenam. Positive health habits, ya, positive health habits. Nah, ini mengenai kebiasaan, ya, kebiasaan yang positif di bidang kesehatan. Nah, ini kalau Anda pengen berhasil, Anda pengen jadi Crohn misalnya, ya, Anda jadi Crohn tapi Anda masuk ICU, masuk rumah sakit, mau nggak Anda? Nggak mau, betul nggak? Anda pengen berhasil, ya, pengen dapat ratusan juta per bulan dalam kondisi badan Anda segar bugar, benar nggak? Anda bisa menikmatinya. Nah, jadi Anda perlu jaga diri Anda, jaga tubuh Anda. Caranya gimana? Ya, Anda tahulah, ya. Yang pertama, Anda perlu ya asupan makanan yang sehat, ya. Yang kedua, Anda perlu berolahraga.
Ya, dua hal itu yang menurut saya paling penting. Ya, yang lain Anda bisa tambahkan. Ya, kebiasaan apa? Ya, kebiasaan apa yang Anda lakukan? Misalnya olahraga gitu kan. Ya, siapa yang dari Anda yang rajin rutin olahraga setiap hari? Ada? Oke, nah banyak orang itu begini ya. Aduh Pak, misalnya nih, semangat banget. Oke, biasanya di tahun baru gitu kan. Oke, saya akan olahraga. Tahun ini saya akan olahraga. Yes, saya akan olahraga setiap hari. Dia daftar ke gym gitu kan. Wah, dia pakai alat gitu kan, angkat berat dan lain sebagainya. Wah, dia semangat banget. Ya. Tapi beberapa hari ya, dia lakukan itu, badannya langsung pegel-pegel, tahu nggak? Ya. Nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraganya berat gitu kan. Wah, habis itu ya dia lakukan beberapa hari aja, habis itu sudah nggak olahraga sampai akhir tahun juga. Ya, ada yang seperti itu. Nah, kebanyakan orang kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya Anda bisa konsisten? Ya, saya belajar ada yang namanya baby step. Ya, ada yang namanya langkah kecil, langkah bayi yang kecil aja, ya, supaya itu menjadi kebiasaan Anda. Yang penting rutin dulu gitu. Yang penting rutin dulu. Misalnya Anda, aduh Pak, susah saya berolahraga gitu kan. Mungkin Anda sibuk ya, walaupun sekarang work from home gitu kan ya. Tapi tetap sibuk, banyak hal yang dilakukan di dalam rumah. Oke, mulai dari hal yang sederhana. Nggak usah lama-lama. Oke, saya akan olahraga 1 jam per hari. Nggak usah gitu kan. Baby step aja, yang kecil aja. 5 menit aja, mulai dari 5 menit. Bisa nggak Anda 5 menit? Oke, 5 menit. Oke, saya akan 5 menit jogging keliling rumah, ya, keliling komplek misalnya gitu kan. Di sekitar rumah Anda 5 menit Anda jogging. Oke, 5 menit selesai. Yang penting rutin setiap hari, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Oke, Anda sudah mulai terbiasa, naikkan mungkin jadi 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, kemudian jadi 15 menit dan seterusnya. Ya, artinya baby step, hal kecil dulu. Ya, jangan langsung lakukan hal yang besar. Udah, badan Anda kaget, habis itu Anda nggak lakukan juga. Ya, jadi baby step. Ya, tipsnya seperti itu. Ya, jadi positive health habit, Anda perlu punya kebiasaan kesehatan yang positif. Tadi ya, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, kemudian Anda berolahraga. Dan ini juga ya, ini untuk menaikkan imun Anda. Ya, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, imun Anda yang tinggi, yang meningkat itu sangat dibutuhkan. Ya, supaya Anda bisa terhindar. Oke ya. Oke, itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 ya. Yang ke-7, positive action. Yes, positive action. Jadi kalau Anda pengen berhasil, Anda perlu action yang positif. Ya, untuk bisa berhasil di 3 ini, atau karena kan sudah diajarkan, itu kan langkahnya yang sederhana aja. Ya, Anda konsisten, ya, Anda action setiap hari. Ya, sekarang gara-gara pandemi mungkin Anda nggak bisa ketemu orang secara langsung. Udah ada strateginya, 3 on 1 ya, dikeluarkan oleh Kron 001, betul nggak? Ya, Anda tinggal pakai video call, simple banget, dibantu oleh tim kerja Anda ya, tim leader Anda. Jadi Anda undang minimal 1 orang setiap hari. Ya, undang 1 orang setiap hari, nanti tim akan bantu presentasi. Akan bantu presentasi dan Anda juga belajar sehingga Anda bisa presentasi juga gitu kan. Anda bisa bantu nanti tim Anda untuk bisa presentasi juga. Ya, positive action. Jadi miliki Anda itu sense of urgency, ya. Ada keterdesakan gitu kan. Oke, saya harus action. Ya, saya harus action setiap hari gitu kan. Saya harus action setiap hari. Saya harus action setiap hari. Oke, jadi setiap hari Anda harus action. Kalau nggak action itu kayaknya badannya nggak enak gitu loh. Ya, kayaknya badan Anda gatel gitu. Kalau saya nggak presentasi, saya nggak ada video call hari ini sehari gitu kan, Anda udah gelisah gitu kan. Kalau Anda nggak gelisah, wah berarti hati-hati. Yang nggak ada hasilnya gitu kan, berarti Anda nggak serius di sini. Tapi kalau Anda udah mulai gelisah, aduh hari ini kok nggak ada yang saya bisa video call ya, yang bisa dipresentasi ya. Wah, Anda kemudian cari. Pokoknya minimal 1 orang sehari. Ya, dan Anda lakukan terus. Ya, saya tantang Anda, ya seperti di awal video tadi, untuk Anda lakukan ini 90 hari ke depan, 3 bulan ke depan. Anda lakukan semua ya, 7 langkah ini Anda lakukan. Ya, tadi pertama positive self talk ya, Anda berbicara secara positif ke dalam diri Anda gitu kan ya. Saya cinta diri saya,
saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Ya, misalnya seperti itu, ya. Anda ucapkan berulang-ulang setiap hari. Yang kedua, positive visualization, ya. Anda bayangkan hal yang ingin Anda raih. Apa sih yang Anda inginkan? Yang ketiga, positive mental food, ya. Makanan untuk pikiran Anda yang positif, buku-buku yang positif, video-video, audio yang positif yang Anda dengarkan. Kemudian yang keempat, positive people, ya. Anda kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif, kelilingi dengan leader Anda merapat belajar dengan leader Anda. Kemudian positive training and development, ya. Anda dengan sengaja belajar, dengan sengaja Anda kuasai, ya. Anda dengan sengaja, oh gimana sih perusahaan, gimana sih produknya, gitu. Ada Carling Promic, ada Gain Protection, gitu. Itu gimana, marketing plan-nya gimana, kok bisa ya dapat bonusnya, dan lain sebagainya. Anda pelajari, kuasai. Yang keenam, ya positive health habit. Anda punya kebiasaan positif, makan yang bergizi, olahraga, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, positive action. Ya, Anda action yang positif. Setiap hari minimal action 1 kali, ya. Minimal action 1 kali, dan terus Anda lakukan, dan lihat nanti hasilnya seperti apa. Pasti bermanfaat. Silakan share kepada tim Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.